Hello guys, welcome back to my channel. Dan di video kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian tentang kebodohan-kebodohan anak kosan di Jepang. Karena di video kali ini aku bakal pergi ke rumahnya kakak kelasku buat ambil tagihan listriknya dia di sana. Dan semoga orang-orang gak ngira aku maling ya. Karena aku bakal ngambil dari kotak pos dia. Jadi stay tune. Kebodohan pertama. Nah, jadi beberapa hari yang lalu itu kakak kelasku ngechat aku. Dia minta tolong buat ngambilin tagihan listriknya dia karena dia sekarang lagi di Tokyo kan. Nggak tahu emang dia nggak bisa balik atau emang nggak balik aja. Silahkan komen Kanata. Dan karena tagihan listrik di sini tuh bentuknya kayak bills yang tagihan kertas gini, dan kalau nggak bayar itu biasanya listriknya bakal dicabut gitu. Pokoknya ada banyak deh. Nah, salah satunya contohnya kayak gini. Nih, tagihannya tuh kayak gini. Terus kayak, jadi kita harus ngambil ini terus dibayar di konbini atau di supermarket, bukan supermarket. Apa sih namanya kalau di Indonesia? Kayak Alfamart, Indomaret gitulah, 7-Eleven-nya sini. Jadi kayak gitu. Dan sekarang aku bakal ngambilin di kotak posnya dia, lebih tepatnya di pintu rumahnya dia. Semoga bisa diambil dan let's see lah ya. Nanti aku bakal jelasin lebih lanjut. Oke? Stay tune. Bakal ambil kayak di sininya dia. Di pintunya rumahnya Kanata. Oke. Let's go. Luar mendung banget guys. Tapi masih ada matahari. Wah, lihat bunga-bunganya. Tapi sakuranya udah pada ngilang. Dulu itu sakura. Dulu itu juga sakura, tapi sekarang tinggal daun aja. Yuk, let's go. Udah semingguan lebih aku nggak keluar rumah, dan ini pertama kalinya aku keluar rumah lagi. Yang lebih jauh biasanya keluar rumah pun ke supermarket. Jadi lumayan sepi sih. Aku bakal tunjukin kalian. Ritsumeikan. Ternyata masih ada anak kecil aja yang main. Sampai kita, ini apa tanya Kanata. Nah, jadi ini apa tanya Kanata. Sekarang kita masuk. Assalamualaikum. Semoga nggak dikira maling ya. Karena aku bakal ngerogoh-rogoh pintunya. Aduh, takut banget. Ini. Ada nggak? Ada, bisa. Oh. Masih ada lagi. Tapi kok susah. Nah, dapat bisa. Ya ini. Kanat, aku berhasil. Nggak ada yang lihat dan semoga nggak ada CCTV. Kita balik, aku bakal jelasin lebih lanjut ntar kalau udah sampai rumah. Oke? Kebodohan kedua. Nah, kebodohan selanjutnya yang sering dilakukan anak kosan di Jepang itu kita lupa buat buang sampah. Di sini ini ada sampah yang aku lupa buang. Oke, bentar, mobilnya lewat.
Jadi di Jepang itu buang sampah itu emang sesuai yang kalian tahu lah, Jepang negaranya bersih, berarti juga mereka punya jadwal khusus buat buang sampah. Dan kebetulan kalau di apartemenku itu buang sampahnya setiap hari Selasa sama hari Jumat, dan itu Selasa sama Jumat pagi gitu. Jam berapa ya? Jam 7, jam 8-an. Dan kalau misalkan kita lupa, ya berarti kita, misalkan kita hari Selasa lupa nih ya, hari Selasa lupa berarti kita cuma bisa buang hari Jumat. Dan kalau lupa ya udah berulang aja gitu, ngumpul di rumah sampahnya. Nah, jadi biasanya kita harus ngingetin temen tinggal kita buat buang sampah juga, atau juga kita bisa pasang jadwal atau alarm gitu ya, pengingat. Dan kebetulan, jadi aku di sini tuh seneng banget sih tinggal di sini karena di samping rumah itu ada tetangga nenek-nenek Jepang. Dia itu baik banget, baiknya minta ampun. Bahkan hampir sebulan sekali itu dia kasih ini ke kita, kasih nih. Ini tuh buat alat penyaring kamar mandi. Jadi kalau kamar mandinya udah mulai mampet, diganti pakai ini. Dan neneknya tuh beliin setiap minggu. Ini aku udah dapet 3 lagi. Bulan ini udah dapet. Terus habis itu juga kemarin apa ya, bahkan dikasih sikat kamar mandi juga. Terus habis itu ini neneknya juga ngasih kayak tanggalan-tanggalan buat biar lebih jelas buang sampah botol kapan dan buang sampah biasanya kapan nih. Jadi kayak gini. Neneknya tuh ngasih kayak gini. Nih, gomi sampah. Terus ini itu buat buang botol. Ini sampah biasa, sampah biasa. Ini botol. Dan sekarang tanggal berapa aku nggak tahu, tapi pokoknya besok itu buang sampah. Jadi nanti aku kasih lihat ke kalian. Nah guys, jadi kan tadi niatnya aku mau nunjukin kalian aku buang sampahnya gimana dan di mana. Tapi tiba-tiba neneknya dateng terus nanyain udah buang sampah apa belum, dan ngingetin kalau besok buang sampah. Dan aku bilang iya nek, nanti malam aja gitu. Neneknya ngajak sore tadi, dan emang aku nggak videoin. Tapi sekarang aku bakal nunjukin kalian aku buang sampahnya di mana. Oke? Nah, jadi sampahnya tuh kalau untuk di apartemenku itu dibuangnya di sini, di pertigaan. Nah, dan dimasukin ke dalam ranjang ini. Nah, ini tadi sampahku udah dimasukin sini. Dan ada ini buat pemberat. Karena di sini ada burung gagak biasanya, biar enggak kabur kemana-mana sampahnya nanti kalau ada burung gagak. Ya seperti itu deh. Kebodohan ketiga. Nah, jadi aku bikin video ini kan karena emang beberapa hari yang lalu Kanata minta tolong aku buat ngambil tagihannya di pintunya dia kan. Dan kebetulan banget pagi ini si Imam, teman satu angkatanku, dia itu bilang dia malam ini bakal nginep di sini karena listrik di rumahnya diputus. Kebodohan anak kosan Jepang yang selanjutnya yaitu lupa buat bayar listrik. Dan jujur aku dulu juga sering sih. Tapi untungnya cuma baru pernah sekali yang bener-bener kayak semalaman gak ada listrik gitu. Sebelumnya kayak biasanya bayar terus beberapa jam setelah itu nyala. Nah, jadi guys, dulu salah satu alasan kenapa aku lumayan sering lupa bayar listrik ya karena ini. Banyak tagihan yang kekumpul jadi satu, mulai dari tagihan listrik, wifi, gas, air, asuransi, surat kampus, dan lain-lain. Dan jadinya itu suratnya pun kadang nyebar, dikirimnya ada yang ditaruh di kotak pos yang ada di bawah, kalau enggak yang ada di pintu. Jadinya kadang suka nggak kecek kan, dan akhirnya baru sadar kelewat tanggal bayarnya waktu listriknya udah dicabut. Ya begitu deh salah satu kesusahan ketika hidup mandiri di Jepang, yaitu banyak banget paperworknya dan kita harus sering-sering ngecek supaya nggak telat bayar. Tapi karena dulu aku tinggal di dekat kampus, jadi emang aku bisa stay di kampus sampai jam 10 malam gitu. Bisa internetan, bisa nunggu di perpus juga, bisa mandi juga di gym gitu. Jadi emang udah lengkap dan deket sama rumah kan, karena samping rumahku dulu kampus langsung gitu. Jadi lumayan mudah dulu. Tapi sekarang karena rumahku udah jauh dari kampus, jadi aku harus rajin-rajin buat ngecek si kotak pos buat tagihan. Kebodohan keempat. Nah, kebodohan terakhir yang mungkin bakal aku ceritain di sini adalah lupa tanda tangan beasiswa. Ini tuh cukup berat sih kebodohannya levelnya. Karena kalau misalkan kita lupa, misalkan kita dikasih buat tanda tangan suruh tanggal 5
Januari gitu, anggap aja ya. 5 Januari kita telat, baru tanggal 6 tanda tangan. Yang harusnya kita dapat bulan ini beasiswa, yang bisa jadi dapatnya baru bulan depan. Atau yang harusnya dapatnya tanggal 15 bulan ini, bisa jadi kita dapatnya tanggal 28 atau 25 bulan ini gitu. Jadi mundur gitu. Dan kalau misalkan kita lagi ada di Indonesia atau di negara manapun dan kita nggak bisa tanda tangan, ya udah hangus. Kita nggak bisa dapat beasiswa kita, dan ya begitulah, uang hilang. Dan tapi demi uang lah ya. Jadi mau nggak mau tetap harus tanda tangan. Dan emang Jepang tuh walaupun negaranya udah canggih gitu ya, udah teknologinya tinggi, tapi di sini mereka metodenya untuk tanda tangan tuh, mereka metodenya itu masih pakai, bisa aku bilang tradisional gitu, konvensional bahasanya bener gak sih? Jadi kayak kita harus datang ke sana buat tanda tangan dan nggak bisa online gitu. Dan sekarang karena ada coronavirus ini, untuk tanda tangan tuh akhirnya bisa online. Akhirnya, kenapa nggak ngelakuin dari dulu aja, nggak usah jauh-jauh ke kampus gitu. Tapi udahlah, nggak apa, demi uang. Anak kosan membutuhkan uang, harus bekerja keras dan harus niat buat ke univ buat tanda tangan. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah ngeliat video sampai sini. Semoga ini juga bisa jadi pembelajaran kalian kalau misalkan kalian nanti jadi mahasiswa di Jepang suatu saat, atau juga bisa buat hiburan kalian nonton-nonton aja. Jadi terima kasih. I'll see you in the next video. Stay safe semua. Bye-bye.